berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Ismail ini, itulah namanya administrasi. Jadi kan ketika calon itu akan menyampaikan berkas pendaftaran, kan ada syarat-syarat. Syarat tidak pernah dipidana, syarat memiliki KTP, syarat lahir dan tidak pernah mendapat hak warga negara lain, ada syarat akte kelahiran, ada syarat pendidikan, ya salah satunya dibuktikan dengan namanya ijazah. Itu berkas-berkas persyaratan itu disampaikan ke KPU. KPU berhak untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas tadi. Nah, salah satunya adalah persoalan-persoalan yang namanya sangat melekat kepada calon, disebutlah ijazah tadi. Itu masuk kategori pelanggaran administrasi. Ya, hanya memang dalam faktanya KPU itu ketika menerima pendaftaran seorang calon itu lebih pada normatif. Ada daftar yang sudah di checklist, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, sesuai begitu, langsung ditunjukkan keasliannya gitu ya. Oh, aslinya ada, saya dicek, ada sebagaimana lampiran pendaftaran, maka diterima dan dianggap memenuhi syarat. Kecuali kalau ada laporan masyarakat, dugaan bahwa si Anu tidak pernah lulus SD, berarti ada kewajiban KPU untuk bersama Bawaslu untuk menelusuri, menginvestigasi akan kebenaran informasi tersebut. Karena kan tidak mungkin punya SMA, ijazah kalau tidak lulus SD. Misalnya begitu kan? Maka nanti bekerja sama dengan pihak kepolisian menelusuri kebenaran informasi tadi. Kalau ternyata betul adanya tidak pernah tamat SD gitu ya, maka ya pasti otomatis KPU membatalkan. Dia lapor ke Bawaslu, memohonkan dalam persidangan administrasi. Bawaslu periksa, ternyata benar. Karena Bawaslu juga melakukan penyelidikan kan, ke lapangan, ke sekolah yang dimaksud lah, pernah enggak ini gitu. Anggaplah itu benar, bahwa ternyata tidak pernah lulus SD. Berarti kan Bawaslu menguatkan putusan KPU. Berarti batal ini si calon. Kira-kira begitu. Jadi itu salah satu syarat. Apakah pernah ada? Ada. Ya, di Indonesia bagian timur pernah terjadi. Bukan saja soal ijazah, bahkan pernah kewarganegaraan. Seorang bupati pernah menjadi warga negara asing, tidak dipilih, terpilih. Begitu terpilih, baru masyarakat adu. Ini pernah jadi warga negara asing kok. Kita dipimpin oleh warga negara asing, diperiksa. Ternyata benar pernah sebagai warga asing dan tidak pernah dicabut kewarganegaraan. Maka sampai pada putusan MK membatalkan dia sebagai calon terpilih. Ya, itu proses. Walaupun dari KPU Bawaslu tetap diproses, tapi ujung-ujungnya adalah putusan dalam Mahkamah Agung. Jadi kalau berkaitan dengan pelanggaran administrasi, peradilannya kalau ada keberatan-keberatan itu diajukan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan seperti apa, sifatnya final dan mengikat. Segera itu, baik sekali diskusi singkat rapat kali ini telah memberikan masukan untuk Bawaslu lebih cermat ya, lebih teliti berkaitan dengan pada saat pemeriksaan calon yang mendaftar di KPU. Terima kasih. Demikian